Ustadz Kiai Haji Nur Anwar Amin SMA dan para masyaikh, para guru-guru yang cukup banyak ya. Kita doakan saja semoga mereka senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah di dalam membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak peserta iktikaf ya, dan juga segenap pelajar kelas 3 aliyah yang kami cintai, kami banggakan ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sudah cukup banyak ya materi yang disampaikan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan semalam oleh Pak Ustadz Dr. Azizan Fitriana tentang takwa, di mana kata beliau takwa itu adalah sebuah input proses kemudian output ya. Outputnya adalah seperti digambarkan oleh Allah dalam Ali Imran 133, Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang yunfikuna fis sarra wad dharra, selalu berinfak baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan. Jadi kalaupun dia rajin sholat, kaya tapi pelit, itu belum termasuk takwa. Sebab kata Allah paling dulu sebut uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Itu kriterianya ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang bertakwa orang yang mampu menahan emosi, kagak cepat marah. Makanya dalam 10 hari kita itikaf ini, masing-masing kita harus menjaga emosi, jangan cepat marah. Bahkan seandainya ada perilaku teman yang mengundang emosi kita, kita harus mampu menahan ya. Wal afina 'anin nas, dan selalu memaafkan orang lain. Ini dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi sering kali dihina, dicaci maki ya, disakiti oleh sahabat, oleh musuhnya kafir Quraisy termasuk Abu Jahal, tapi terus tidak pernah menghitung berapa banyaknya orang bersalah kepada dia, tapi tetap dia memaafkan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Terus dalam ayat berikutnya, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah ya. Jadi di samping aktif melakukan berbagai macam kegiatan positif, dia pun sadar kalau dia selalu di hadapan Allah mungkin sering berbuat salah. Fa'alu fahisah, melakukan kekejian, perbuatan yang munkarat, fastaghfirullah, selalu istighfar kepada siapa? Allah. Sebab orang yang paling baik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang paling baik adalah orang yang selalu sadar kalau dia salah, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian kalau outputnya sudah bagus tadi, apa yang bisa kita terima, yang kita dapatkan manfaatnya? Saya ingat salah satu pesan Al-Mahfulah atau materi yang disampaikan waktu kami masih belajar. Kata beliau, setiap amal kebaikan, setiap amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan faidah dan fadilah. Faidah dan fadilah. Apa itu faidah? Faidah itu artinya keuntungan yang kita dapat di dunia. Boleh diistilahkan keberkahan ya. Seperti ayat yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di suratin Aisur At-Tolak. Surah At-Tolak. Ya beliau Al-Hafiz pasti bisa jawab. Kalau dia tanya saya nggak bisa, makanya saya nanya. At-Tolak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan orang tadi makhraja. Artinya dalam kehidupan ini selalu Allah berikan jalan keluar. Dituntun oleh Allah. Kamu harus ini. Sehingga kita lihat seakan-akan dalam hidupnya nggak punya masalah gitu. Semua yang dia pegang itu pas dan tepat, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Maka kata Pak Kiai Nur Ali dulu maghfurlah, kalau lo suka berbuat baik, ya, apalagi kebaikan tadi mendatangkan manfaat untuk orang, maka Allah akan kirim orang-orang baik kepada lo, begitu bahasa beliau lo gitu kan, karena kita masih anak-anak, dia sudah cukup sepuh. Artinya di mana kita berbuat baik, maka Allah akan kirim kepada kita orang-orang apa? Baik. Maka awali setiap kegiatan kita dengan niat yang baik. Bismillah, tawakkaltu Allah. Niat yang baik. Dan kalau kita niat yang baik, maka yang kedua, lakukan proses itu dengan baik. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan orang-orang apa? Baik, dan kita akan mendapatkan hasil yang apa? Yang baik. Ya. Saya ulangi, jadi kita harus biasakan niat yang apa? Baik, lakukan sebuah usaha kita dengan baik. Kalau kita dagang atau usaha, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Seperti kata Allah, jangan sampai orang-orang yang curang itu alladzi wailul lil mutaffifin alladzina yaqtalu 'alan nasi yastaufun wa idza qaluhum awazanuhum apa yuksirun. Itu kan enggak bagus. Maka Allah dinding kita. Jangan sampai kalau kita dagang ngurangin takaran, ngurangin apa? Proses baik. Insya Allah Allah utus kepada kita orang-orang yang baik dan kita akan mendapatkan hasil yang apa? Yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan lagi. Nah ini hadirin sekalian jelas faidah. Orang-orang bertakwa akan Allah berikan makhraja. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga dan tidak disangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan semua urusannya diapain? Dimudahkan. Yusra. Ini keuntungan apa? Keuntungan duniawi. Kedua fadilah. Fadilah keuntungan ukhrawi. Artinya tidak hanya kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat pun akan kita dapatkan. Dalam An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa Allah berikan mafaz. Apa mafaz? Kemenangan, keberuntungan. Dalam ayat 32-nya innalil muttaqina mafazah hadaiqa wa naba. Keberuntungan yang Allah berikan nanti di akhirat hadaiq. Jamak dari hadikoh. Apa hadikoh? Taman. Jadi orang bertakwa di akhirat nanti akan Allah berikan taman-taman yang luar biasa luasnya, ya. Dulu waktu saya ke Medan itu, mulai dari Kuala Namu turun di bandara, terus ke kota Medannya itu melewati ribuan hektar kebun sawit gitu ya. Tapi oleh guide-nya itu, ini yang punya rata-rata bukan orang Bekasi,
nggak ada orang Bekasi itu. Ya, yang punya 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar ternyata orang-orang asing semua, ya. Padahal adanya di negeri kita, tapi kita tidak memiliki. Nah hadirin, hadaika wa anaba, kata Allah. Orang bertakwa Allah akan berikan kemenangan dan keberuntungan. Pertama diantaranya adalah taman-taman yang luas. A'nab, jamak dari ainab, buahnya anggur. Saya tanya jamaah mutakwin, ada yang punya kebun anggur enggak? Dari 360 orang ada yang punya kebun anggur? Enggak ada ya. Kalau yang nganggur banyak. Yang punya kebun anggur, makanya capek-capek dikit itikaf terus saja. Insya Allah nanti akan dibalas hadaiko wa anaba. Wa kawaibat roba, kata Allah. Kawaibat roba itu gadis-gadis yang cantik-cantik dan sepadan. Atrob. Kalau sekarang kan yang punya satu mau nambahin satu lagi takut. Iya enggak? Takut kan? Takwa. Takut sama yang apa? Tapi nanti wa kawaibat roba, gadis-gadis yang sepadan. Kalau di dunia kan kadang-kadang orang nggak sepadan, Pak. Bininya cakep, lakinya jelek. Ada nggak? Banyak ya. Iya gitu. Ada lakinya gede tinggi, istrinya pendek. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak sepadan. Kalau nanti sepadan sama ya, itu bukan satu, banyak itu. Kawaib jama itu ya. Wa ka'san dihaqo, gelas-gelas yang antik-antik yang berisi dengan minuman-minuman yang nikmat. Coba kalau sudah yang datang bidadari cantik, muda, bawa minuman ngasih kita, kira-kira gimana? Nyer-nyeran gak tuh di sini? Nyer-nyeran kan? La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Nanti di akhirat, di surga, la yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak lagi mendengar kata-kata yang lagwun, main-main. Kizaba, pendusta. Jadi nanti buzzer-buzzer itu nggak ada. Buzzer-buzzer apa? Nggak ada. Semua ucapan benar, semua kalimat yang keluar benar, tidak ada yang salah. Itu semua fadilah. Karena itu dijanjikan oleh Allah semuanya di mana? Di akhirat, di surga. Makanya kalau tadi dibilang adalah takwa sebuah input, proses, output, sehingga menjadi sebuah action kita dalam hidup ini, sebuah perilaku kita. Allah janji, dan itu akan kita jadikan bekal ketika kita kembali ke akhirat nanti. Bekal yang paling baik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik. Satu waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah jalan, dakhalal maqbarah, masuk dia ke kober, Pak. Kober ya. Terus sampai di kober, kata Sayyidina Ali, tanya sama penduduk kober tadi ya, yang ada di dalam kubur. Mal khabar indakum? Ya ahlal kubur, mal khabar indakum? Wahai ahli kubur, berita apa yang ada pada kalian? Ya orang mati semuanya nggak ada yang jawab, Pak. Ya. Tapi Ali melanjutkan, innal khabar indana anna amwalakum qad kusimat wa anna buyutakum qad sukinat wa anna zaujatikum qad suwijat. Setelah mengucapkan 3 kalimat, Ali summa baka, nangis, nggak tahan ya kena mata. Jadi kata beliau, berita yang ada pada kami yang masih ada di dunia, anna amwalakum qad kusimat, harta yang kau cari sepanjang hidup kamu, kau kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika kamu di alam kubur, harta kamu sudah dibagi-bagi.
mobilnya buat si A, rumahnya buat si B, sawahnya buat si C. Sudah dibagi-bagi. Sebab orang kalau sudah wafat, harta itu berpindah kemana? Ahli waris. Qad kusimat. Wa anna buyutakum qad sukinat. Rumah kamu yang begitu hebat kau bangun dengan biaya miliaran, sekarang yang nempatin bukan kamu lagi. Siapa? Orang lain. Wa anna zaujatikum qad sujat. Bini kamu yang cantik sekarang bukan bini kamu lagi, sudah dinikahi sama siapa? Orang lain. Saya ingat kemarin bulan Syakban ya, kondangan ke Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper. Punya teman Ustaz Ahyadi, rumahnya dekat Muzdalifah. Iya. Wih, rumahnya pakai istana. Bagus, cakep Pak. Ya. Suaminya orang Madura, bos. Ya. Nah itu istrinya Muzdalifah cakep. Begitu mati itu istri nggak ngikut Pak, malah dinaikkan sama bintang film. Siapa itu? Nazar ya. Zaujatikum qad sujat. Bini kamu sudah dikenai oleh siapa? Orang lain. Rumah yang begitu indah qad sukinat, sudah ditempati orang lain. Amwalukum qad kusimat, harta sudah dibagi-bagi. Nah hadirin sekalian kayak gitu ya. Maka alihkan Allah aja bakah nangis. Kemudian dia berkata, lawis tata'u ayyujibu laqalu. Kalau seandainya mereka bisa berkata, bisa menjawab pertanyaan saya, pasti dia berkata, inna khairazad at-taqwa. Sesungguhnya kata orang yang di dalam kubur, kalau dia bisa jawab, bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya bilang, orang yang bertakwa adalah orang yang dermawan, tidak sayang, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dijadikan sebagai amal jariah. Maka kata ulama, amal soleh seseorang bisa melampaui batas usianya. Kalau Allah kasih kita usia kita katakan 60 tahun, 65 tahun, tapi ketika harta yang kita usahakan dengan cara yang halal, kita infakkan, kita sedekahkan, itu bisa usia amal soleh kita bukan hanya seusia kita, tapi bisa sampai 100 tahun, 200 tahun. Kita sudah wafat, tapi amal soleh kita masih mengalir. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya ciri pertama tadi disebut oleh Allah dalam Al-Imran 133, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Infak. Baik, kita demikian saja ya. Kultum subuhnya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses yang sedang kita tempuh akan menjadi sebuah hasil samroh, buah yang bisa kita nikmati tidak hanya di dunia tapi di mana? Akhirat. Sebab takwa bisa kita dapatkan kenikmatannya dunia dan akhirat. Bila taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.